Di ujung selatan Pulau Bali, tepatnya di wilayah Kuta Selatan, berdiri sebuah desa yang menyimpan kisah panjang, Desa Ungasan. Dahulu, cerita tentang Ungasan berawal dari masa penuh gejolak di Kerajaan Gel-Gel. Dalam babat kuno, dikisahkan sosok Ki Agung Maruti yang melakukan pemberontakan pada abad ke-17. Setelah kekalahannya, ia melarikan diri ke arah barat daya, hingga akhirnya tiba di sebuah karang terjal di ujung pulau. Di tempat sunyi itu, ia bertapa mencari petunjuk, hingga kemudian datang sebuah pawisik, sebuah bisikan suci yang mengarahkannya ke ujung selatan pulau, wilayah yang disebut Jungusing Daksinaning Nusa Bangsul, dari kata jungus yang berarti hidung dan enjung yang berarti ujung. Lahirlah nama Ungasan. Seiring waktu, wilayah yang dulunya sunyi dan berbukit kapur itu mulai berubah. Bentang alamnya yang unik, perbukitan tebing tinggi, dan laut biru yang membentang luas perlahan menarik perhatian dunia. Kini, nama Ungasan semakin dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Bali Selatan. Pantai-pantai indah seperti Pantai Melasti, Pantai Masuke, hingga Pantai Batu Pageh menjadi magnet bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain itu, terdapat pula pesona pantai lainnya di kawasan selatan yang memperkuat daya tarik wilayah ini sebagai destinasi unggulan. Hotel dan villa berdiri megah di atas tebing, investasi terus mengalir, pariwisata berkembang pesat. Tidak hanya menawarkan kekayaan alam, Ungasan juga memiliki potensi wisata religi, salah satunya di kawasan Pura Batu Pageh yang berada di sekitar Pantai Batu Pageh. Pura ini menjadi tempat persembahyangan sekaligus bagian dari daya tarik spiritual yang menyatu dengan lanskap tebing dan laut selatan Bali. Di sini ada namanya objek wisata religi itu di Pura Batu Pageh. Itu merupakan bagian dari Bupda juga untuk pengelolaannya, lisensinya dari Bupda untuk pemungutan parkirnya, jadi operasi di sana. Namun sampai saat ini untuk wisata religi Batu Pageh itu ya belum mampu untuk untuk mencukupi kebutuhan dari hasil pengelolaan parkir. Jadi objek masuk di sana itu belum bisa, karena untuk pembiayaan pura itu kan adik-adik juga sudah tahu, apalagi sekali ada upacara ini biayanya sendiri, belum lagi tenaga kerja yang dipekerjakan di sana. Tuh. Kalau untuk jumlah kakak dan jumlah penduduk di desa adat itu sendiri, Bapak kira-kira tahu itu? Per tahun 2025 kita pernah alokasikan bantuan kepada Kramo Desa Adat Ungasan itu jumlahnya 2.338. Kakak gitu? Iya, kakak 2.338 kakak. Jadi kalau di tahun 2006 kita belum. Ya. Berarti untuk itu khusus untuk desa adatnya Manten ya Bapak? Iya, desa adat saja. Desa adat. Ya. Yang mau Banjar di sini. Yang mau Banjar di ya. sini. Ada lagi? Untuk pakis nih kan yang sempat lihat juga di webnya bahwa untuk awik-awik itu jadi satu nih kan guys sama yang di web apa gitu ya, di web desa adat yang pandang Selain Padang ya. Nikah ya di sana guys. Ya. Untuk pakisnya kan kami tidak menemukan ada nggak pakisnya nikah atau peraturan pelaksanaan dari awik-awik nikah di sini Pak? Pakis di awal itu kita di sini itu sebetulnya bukan pakis namanya ya. Di awal kita berdiri di tahun 2018, saya dengan Perda 4 itu kita namanya WHDI, Wanita Hindu Dharma Indonesia kan demikian. Jadi pakis itu yang dilibatkan struktur pengurusnya itu adalah istri daripada pejuru desa adat dan istri daripada klien Banjar adatnya. Nah kemudian pakis itu adalah tugasnya WAD itu adalah tugasnya untuk membantu kegiatan adat, khusus untuk di adat saja,
Dan kalau di Banjar juga kita ada namanya WHDI, di desa juga ada namanya WHDI. Yang tadi yang sebutkan bahwa pengurusnya itu diambil dari istrinya perjuru, istrinya klien-klien. Nah kemudian berkembang di tahun 2023, 2019 ya kalau tidak salah, ada perubahan namanya Pakis, Paikatan Kramo Istri kan. Sebetulnya tupoksinya itu sama, orangnya juga itu. Nah kemudian lalu apa yang membedakan WHDI dengan Pakis itu? Kalau Pakis itu sudah pasti itu adalah orang Bali, Paikatan Kramo yang namanya Kramo sudah pasti orang Bali. Kalau WHDI boleh orang Bali, boleh orang Jawa, boleh orang apa, yang penting dia beragama Hindu. Itu dia perbedaannya. Ya. Okay. Pengembangan pariwisata di Desa Adat Ungasan nih Kak. Ya, secara hierarki, secara kepengurusan sudah tentu jobnya itu sudah diberikan kepada Bupda. Jadi Kramo Desa Adat itu kita sarankan, itu kita tekankan melalui klien Banjarnya itu bagaimana kita menjaga kondisi desa adat kita di sini, karena pariwisata itu adalah riskan sekali dengan hal-hal yang negatif, apalagi sekarang itu media sosial itu sudah meluas, sedikit-sedikit saja sudah dikenal kejadian apa, sudah cepat sekali melebar. Oleh karena itu kita sebagai Kramo Desa Adat Ungasan itu menjaga, jadi melestarikan jadi keberadaan dari objek wisata, karena itu adalah merupakan PAD Desa Adat itu sendiri. Jadi kita harus wajib menjaga itu supaya jangan nanti terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Kalau itu sampai terjadi ya tentu misalkan ada rasa tidak nyaman, tentu tamu yang kesini itu atau orang yang berkunjung ke sini itu ya tidak nyaman. Jadi mereka akan berpikir untuk sini. Oleh karena itu kita harus care di sana terhadap itu. Pengembangan pariwisata dan juga pelestarian adat di Desa Ungasan. Pasti karena adanya tamu yang datang pasti akan tergerus juga adatnya kan Bapak ya. Bagaimana cara menjaganya Bapak? Nah, kita di dalam melestarikan itu kita namanya lembaga pecalang desa adat itu. Jadi yang namanya objek wisata itu ya sudah pasti, kalau kita berani membuka objek wisata itu sudah pasti di sana itu orangnya itu kan majemuk. Tidak bisa kita harus mengatur seperti ini dan lain sebagainya. Di sana memang kita ada SOP-nya, mana untuk prawedding, mana yang boleh ya dipakai untuk wisata, apalagi laut, mana yang boleh kita pergunakan untuk berenang. Itu misalnya kita harus menjaga itu. Dan kemudian untuk yang ke pura itu orang yang bagaimana saja boleh ke pura, itu sudah ada aturannya. Jadi kita menjaga itu, artinya dengan kita pendekatan kepada tamu yang datang berkunjung ke objek wisata itu, yaitu dengan cara pemberian penjelasannya halus. Kita tidak bisa kasar demikian ya. Artinya kita komunikasi kita yang baik, jadi mereka supaya memahami juga. Ya. Pengembangan seluruh potensi wisata di Desa Ungasan tidak berjalan secara bebas, melainkan dikelola oleh Lembaga Desa Adat melalui Badan Usaha Paduan Desa Adat atau Bupda. Melalui Bupda, pengelolaan pariwisata dilakukan secara terstruktur agar memberikan manfaat ekonomi bagi kerama desa sekaligus tetap menjaga nilai adat dan lingkungan. Bupda Desa Adat Ungasan juga berperan penting dalam pengelolaan aset desa, termasuk pengelolaan kawasan wisata Pantai Melasti, serta aktivitas ekonomi seperti pasar adat yang menjadi ruang interaksi ekonomi masyarakat lokal. Disinilah keunikan Desa Adat Ungasan. Modernisasi tidak menghapus tradisi, justru berjalan berdampingan dengannya. Sejak tanggal 28 Juni 1991, masyarakat Desa Adat Ungasan telah memiliki awik-awik sebagai aturan adat yang menjadi pedoman hidup bersama. Aturan ini kemudian disempurnakan pada tanggal 7 November 2014 menyesuaikan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai leluhur. Sebagai aturan pelaksana dari awik-awik, Desa Adat Ungasan juga memiliki pararem, yaitu ketentuan-ketentuan yang lebih teknis dan fleksibel dalam mengatur kehidupan masyarakat.
Di antaranya terdapat Pararem Pangele dan Pararem Penepes Wicara yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan aturan adat serta penyelesaian berbagai persoalan di masyarakat. Melalui awik-awik dan pararem, setiap krama, baik warga asli maupun pendatang, memiliki hak dan kewajiban yang jelas. Dalam struktur sosialnya, masyarakat desa adat Ungasan terbagi menjadi krama desa sebagai warga inti, krama tamiu sebagai pendatang menetap, dan tamiu sebagai pendatang sementara. Hingga saat ini, tercatat sekitar 2.260 kepala keluarga sebagai krama desa dan sekitar 234 kepala keluarga sebagai krama tamiu yang hidup berdampingan dalam tantangan adat yang harmonis. Mereka hidup dalam keteraturan, saling menghormati, dan menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan spiritualitas. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat menjalankan ayahan, bentuk pengabdian tulus kepada desa. Sistem ayahan ini terdiri dari berbagai bentuk seperti ayah utama, ayah ngarep, ayah balu, ayah pangele, hingga ayah taruna yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Ada yang menjaga keamanan sebagai pecalang, ada yang aktif dalam kegiatan adat, hingga perempuan-perempuan hebat dalam organisasi pakis atau paiketan krama istri. Pakis merupakan wadah organisasi perempuan di desa adat Ungasan yang memiliki peran penting dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan adat. Melalui Pakis, perempuan turut berkontribusi aktif dalam menjaga keberlangsungan tradisi, pelaksanaan upacara, serta memperkuat solidaritas dan harmoni dalam kehidupan masyarakat adat. Ketika terjadi sengketa, bukan langsung ke pengadilan negara, melainkan diselesaikan melalui lembaga adat yaitu Kerta Desa. Disinilah hukum adat bekerja, menyelesaikan masalah dengan pendekatan kekeluargaan, keadilan, dan keseimbangan. Inilah wajah Unggasan hari ini, sebuah desa yang tumbuh pesat oleh pariwisata, namun tetap kokoh berpegang pada akar budayanya. Sebuah tempat di mana tebing-tebing megah bertemu laut biru, dan di balik keindahannya, hidup sebuah sistem adat yang menjaga harmoni. Unggasan bukan sekedar destinasi wisata. Ia adalah cerita tentang bagaimana tradisi dan modernitas bisa berjalan bersama, menciptakan masa depan tanpa melupakan masa lalu.